مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Dan ibu juga senantiasa doakan kalian semoga selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, jumpa lagi di program pembelajaran jarak jauh bersama Ibu Dini dari SD Al-Irsyad Al-Islamiyah Kecamatan Lemah Mumpuk, Kota Cirebon. Kali ini kita akan membahas bab 4 tentang bulan Ramadan yang indah. Sudah siap? Yuk kita siapkan alat tulisnya, bukunya, kalau bisa juga didampingi ya dengan keluarga di rumah, boleh ayah, bunda, atau kakak. Nah anak-anak, kita awali pembelajaran kita dengan berdoa terlebih dahulu ya, agar Allah senantiasa mudahkan kalian dalam memperoleh ilmu dan bisa bermanfaat kelak insya Allah ya. Baik, kita sama-sama berdoa, ikuti ibu bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Sudah berdoa, sekarang ibu mau ingatkan lagi nih tentang protokol kesehatan yang harus senantiasa kita jaga ya. Kita harus disiplin nih menerapkan protokol kesehatan ini karena penting. Di masa pandemi ini kita harus senantiasa menjaga protokol kesehatan. Apa saja sih? Masih ingat tentunya ya, yaitu kita harus selalu pakai masker. Kalau kemana-mana pakai masker, keluar walaupun sebentar, usahakan maskernya selalu dipakai agar kita melindungi orang lain terlindungi juga ya. Sekarang yang berikutnya adalah selalu mencuci tangan pakai sabun. Yo, nggak boleh males nih habis ngapa-ngapain atau sebelum melakukan apapun kalian harus cuci tangan. Terutama kalau habis dari luar, kan belum tentu ya tangan kita bersih, namanya juga sudah keluar, pasti ada virus bakteri yang menempel, harus kita bersihkan dengan mencuci tangan pakai sabun. Benar mencuci tangannya, tidak boleh buru-buru. Terus yang berikutnya selalu menjaga jarak. Kalau bermain dengan teman atau pada saat belajar di kelas, tetap harus jaga jaraknya, jangan terlalu dekat-dekat ya. Kemudian menjauhi kerumunan sebisa mungkin. Kalau memang sudah terlihat ada banyak kerumunan tuh, kalian menghindar saja. Di kelas juga kalau bermain dengan teman, ngobrol dengan teman, usahakan jangan terlalu berkerumun. Ngobrol boleh di tempat duduknya masing-masing, agak berjauhan, kan sudah diatur ya tempat duduknya, sudah berjarak. Nah sudah di situ saja boleh ngobrol, tetap asik kan walaupun kita menjaga jarak dan menjauhi kerumunan. Terakhir, kalau bisa tetap berada di rumah atau stay at home aja kalau nggak penting. Datang ke sekolah, setelah selesai langsung pulang, tidak usah terlalu banyak bermain di luar agar kita senantiasa terlindungi. Baik, berikutnya anak-anak, tentunya yang terpenting dari semua usaha yang tadi sudah kita lakukan dalam menjaga protokol kesehatan, kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Karena tawakal itu adalah berusaha maksimal, kemudian serahkan akhirnya kepada Allah ya. Kita sudah berusaha maksimal nih menjaga protokol kesehatan,
ya kita harus tawakal dengan berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir. Baik, tadi pesan-pesan tentang protokol kesehatan tadi sebisa mungkin dijaga ya anak-anak ya, untuk keselamatan kita bersama. Nah, untuk murojaah surat atau murojaah surat kita kali ini, Ibu ingin membaca atau mengajak kalian membaca Quran surat Al-Baqarah aja ya, ayat 183, karena ini berkaitan dengan materi kita kali ini. Kalau di pertemuan sebelumnya murojaahnya adalah Quran surat At-Tin, sekarang Ibu ingin mengajak kalian untuk murojaah Quran surat Al-Baqarah ayat 183 tentang perintah berpuasa di bulan Ramadan. Dan ini ayatnya terkait dengan materi yang nanti akan kita pelajari. Oke, kalau yang dekat dengan Quran boleh ambil Qurannya. Kalau yang jauh nggak bisa harus mengambil dulu, nggak apa-apa. Ikuti saja Ibu sambil melihat layar televisi atau telepon kalian ya. Nah, kita sama-sama baca, didahului dengan ta'awudz dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sudah bisa? Coba boleh diulang ya. Ikuti lagi. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi ini ajakan kepada orang-orang beriman ya. Wahai orang-orang beriman. Nah, baik anak-anak, kita lanjutkan. Setelah ini Ibu perlu sampaikan dulu nih tujuan kita belajar tentang ini apa ya. Yang pertama adalah diharapkan setelah belajar nanti kalian dapat memahami hikmah puasa Ramadan yang dapat membentuk akhlak mulia. Dan tujuan yang kedua, diharapkan kalian dapat menunjukkan hikmah puasa Ramadan yang dapat membentuk akhlak mulia. Nah, dua tujuan ini semoga nanti bisa kita capai setelah kita belajar bersama ya. Baik, anak-anak, pembahasan kita pertama, sebelum mengetahui hikmah dari Ramadan dapat membentuk akhlak yang mulia, kita perlu pelajari terlebih dahulu apa itu puasa Ramadan ya. Kalian harus tahu nih puasa di bulan Ramadan. Nah, syarat-syaratnya tuh apa saja? Syarat puasa itu ada dua, syarat wajibnya dan syarat sahnya puasa. Yang pertama kita bahas adalah syarat wajib puasa. Yang pertama, beragama Islam dan telah balik. Jadi siapapun yang sudah menyatakan keislaman, sudah bersyahadat dan telah balik, maka dia kena kewajiban untuk berpuasa. Yang kedua, berakal sehat ya. Jadi siapapun orang yang memang memiliki akal yang sehat, maka dia sudah wajib puasa. Beda lagi dengan orang yang memang ada dalam gangguan kejiwaan, maka dia tidak diwajibkan untuk berpuasa. Yang ketiga, kuat berpuasa ya. Jadi kalau sudah kuat, memang mampu berpuasa, maka ya kita wajib berpuasa. Tapi tidak lantas dijadikan alasan ya, oh nggak kuat nih, nggak kuat puasanya ya. Kita harus sebisa mungkin berusaha untuk bisa berpuasa dari pagi hingga
menjelang maghrib sampai maghrib. Nah, yang kedua adalah syarat sah puasa. Syarat sah puasa itu apa saja? Yang pertama Islam, beragama Islam. Yang kedua mumayyiz. Mumayyiz itu artinya bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Yang ketiga suci dari hadas dan najis. Maaf, suci dari hadas dan nifas, bukan najis ya nak ya. Suci dari hadas dan nifas. Nah, ketika berpuasa ternyata keluar tuh nifas, keluar darah nifas, maka puasanya batal. Kita harus membatalkan puasa kita. Yang keempat, pada waktu yang tidak dilarang untuk berpuasa. Jadi puasa itu sah jika kita memang melakukan di waktu-waktu yang tidak dilarang. Apa saja contohnya waktu yang dilarang? Pada saat hari raya ya, hari raya Idul Fitri, Idul Adha, dan hari tasyrik setelah Idul Adha 11, 12, 13 Zulhijjah. Itu kita diharamkan untuk berpuasa. Berikutnya, anak-anak, kita akan pelajari nih rukun puasa. Rukun puasa tuh ada dua. Yang pertama niat puasa. Jadi kalau kita mau puasa, kita niatkan dulu dalam hati. Boleh di malam harinya, jika lupa boleh saat sahur. Kita niatkan dalam hati bahwa kita ingin berpuasa karena Allah, berpuasa Ramadan karena Allah Ta'ala. Yang kedua, rukun puasanya adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, anak-anak, kita ini ketika puasa harus bisa menahan diri dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Tidak hanya menahan dari lapar dan haus saja, tapi juga harus menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Berikutnya kita akan pelajari sunnah-sunnah puasa nih anak-anak. Apa aja sih yang bisa dilakukan atau amalan-amalan sunnah yang dicontohkan Rasulullah ketika kita puasa Ramadan? Nih, yang pertama, menyegerakan berbuka puasa. Jadi ketika terdengar adzan maghrib harus segera berbuka, jangan karena masih kuat ini kok nanti aja lah buka puasanya, tidak boleh ya. Kita harus segerakan walaupun hanya sekedar meminum seteguk air atau memakan sebiji kurma. Itu sudah mengikuti sunnah Rasul, yaitu menyegerakan berbuka puasa. Yang kedua, mengakhirkan sahur. Jadi sebisa mungkin seperti yang dicontohkan Rasulullah, sahur itu diakhirkan. Jangan karena males lah bangun sahur, jadi sahurnya jam 2 malam atau habis isya langsung makan lagi buat nanti sahur. Sebaiknya tidak, karena itu juga nanti akan mengganggu kesehatan kalian ya. Jadi Rasulullah itu mencontohkan sesuatu itu pasti ada hikmahnya, ada sesuatu yang baik di balik itu semua ya. Mengakhirkan sahur. Yang ketiga, membaca dan menghatamkan Al-Quran. Wah, Masya Allah. Jadi biasanya kalau Ramadan itu kan ramai masjid-masjid ya, musola-musola itu banyak orang yang tadarus Al-Quran, banyak yang bersemangat untuk menghatamkan Al-Quran. Karena apa? Karena di bulan Ramadan itu seluruh amalan-amalan yang kita lakukan itu Allah akan lipat gandakan. Jadi semuanya bersemangat tuh, suasana untuk menambah keimanan atau memperbanyak amalan itu terasa kalau di bulan Ramadan ya. Jadi ini salah satu sunnah Rasulullah juga, kita harus senantiasa membaca dan menghatamkan Al-Quran. Ada yang bisa sampai 2 kali, 3 kali, bahkan lebih dari itu dalam 1 bulan menghatamkan Al-Quran. Berikutnya sholat tarawih, ini juga sunnah ya, sunnah saat puasa. Sholat tarawih itu sholat yang dikerjakan malam hari setelah isya. Boleh berjamaah, boleh sendiri. Lebih utama berjamaah ya. Tentunya kan kalau sholat berjamaah pahalanya juga lebih banyak. Nah itu dilakukan sebanyak jumlahnya bilangannya genap kalau sholat tarawih 8, 10 dan seterusnya. Disambung dengan sholat witir yang bilangannya ganjil ya. Kebanyakan di masyarakat kita melaksanakan sholat witir itu sebanyak 3 rakaat. Boleh misalnya hanya sholat tarawih dulu, sholat witirnya nanti setelah atau pada saat sholat tahajud. Malam hari bangun lagi sebelum sahur, sholat tahajud.
tahajud, kemudian sholat witir, itu tidak apa-apa. Berikutnya berdoa ketika hendak berbuka puasa. Nah ini juga sunnah ya, jadi kalau buka puasa harus berdoa dulu, jangan langsung buka, makan, minum gitu. Tapi harus berdoa dulu. Berikutnya iktikaf. Iktikaf itu berdiam diri di masjid dengan niat untuk beribadah kepada Allah. Jadi ini juga merupakan salah satu sunnah Rasul ketika Ramadan itu diperbanyak iktikaf di masjid atau di musola. Karena di malam-malam Ramadan itu Masya Allah, malaikat itu seperti yang berkumpul mendoakan semua umat manusia, hamba Allah yang sedang bermunajat. Yang berikutnya memberi buka puasa orang lain. Masya Allah, ini pahalanya luar biasa anak-anak. Jadi selain kita menyiapkan buka puasa untuk keluarga, kita juga disunahkan untuk menyiapkan buka puasa untuk orang lain. Dan berikutnya adalah sholat lail atau sholat tahajud, sholat malam ya, diperbanyak saat Ramadan. Kemudian memperbanyak amal kebaikan saat puasa. Masya Allah, luar biasa ya bulan Ramadan itu. Yang berikutnya, apa saja nih hal-hal yang membatalkan puasa, hal-hal yang dapat membatalkan puasa kita. Yang pertama, makan dan minum dengan sengaja. Jadi tahu nih lagi puasa Ramadan wajib ya, tapi malah makan dan minum dengan sengaja, sembunyi-sembunyi, itu tidak boleh. Kemudian yang kedua, muntah dengan sengaja, biar batal, muntah aja lah gitu, biar ketahuan sama ibu, misal aku muntah bu, jadi aku batal ya puasanya, jadi makan deh, padahal alasan supaya bisa berbuka puasa. Tidak boleh, itu kalau muntahnya sengaja berarti sudah batal puasanya. Yang ketiga, datang haid atau nifas. Jadi ini untuk perempuan ya. Kalau ketika puasa tahu-tahu datang darah haid, maka puasanya sudah batal tuh, tidak bisa dilanjutkan lagi. Yang berikutnya murtad, keluar dari agama Islam. Dan terakhir adalah hilang akal walaupun sebentar. Jadi kalau memang tidak sadarkan diri walaupun hanya sebentar, ya itu sudah dapat membatalkan puasa. Ya, berikutnya adalah tentang hal-hal yang merusak pahala puasa. Ini merusak pahala puasa ya anak-anak ya, bukan membatalkan puasa. Karena sering nih kita salah memahami antara yang membatalkan sama yang merusak pahala puasa. Apa saja hal-hal yang merusak pahala puasa kita? Yang pertama adalah melakukan perbuatan tercela. Apa sih perbuatan tercela? Contohnya mencuri, berkelahi, marah-marah, mengingkari janji. Ada banyak lagi. Jadi lagi puasa tapi marah-marah aja. Ya nanti pahala puasanya jadi rusak, bukan batal. Sering ada yang bilang ya kalau lagi marah-marah, jangan marah-marah, batal puasanya. Bukan batal, tapi merusak pahalanya. Pahala puasa kita jadi sia-sia karena kita marah-marah aja bawaannya, malah sampai berkelahi sama teman gitu, itu enggak. Itu bisa merusak pahala puasa kita ya. Berikutnya, mengucapkan kata-kata yang tercela nih, hati-hati nih. Kalau terbiasa mengatakan kata-kata yang kotor, nanti saat Ramadan jadi nggak sengaja terucapkan. Nah ini bisa merusak pahala puasa kita. Sayang anak-anak, sudah menahan lapar, sudah menahan haus dari pagi subuh sampai maghrib, tapi sia-sia, pahalanya rusak karena kalian berkata bohong, berkata kotor, menggunjing, memfitnah. Sayang sekali ya. Jadi sia-sia puasanya, hanya dapat lapar sama hausnya aja, tapi pahalanya tidak dapat, dirusak karena kalian berbohong. Misal kata ibu bilang apa tapi kalian bohong sama ibu atau sama temannya, usahakan tidak dibiasakan seperti itu. Nah, yang terakhir apa nih yang bisa merusak pahala puasa kita, yaitu melihat hal-hal yang dilarang oleh agama. Melihat apa? Nah, misalnya sambil nunggu waktu buka HP, nonton video yang gak pantas kita tonton, itu sudah merusak pahala puasa kita. Atau seharian selama puasa nonton terus, main HP terus, itu juga bisa merusak pahala puasa kita. Tidur terus juga ya, kurang baik walaupun
tidurnya orang yang berpuasa saja itu sudah berpahala, sudah beribadah, tapi tidak lantas jadi kita harus boleh tidur terus ya, tapi justru kita isi hari-hari kita itu selama Ramadan dengan kebaikan-kebaikan. Oke anak-anak, kita lanjutkan. Nah ini nih, orang-orang yang diperbolehkan tidak berpuasa itu siapa aja ya? Yang pertama adalah orang yang sedang sakit. Kalau sedang sakit, Allah juga tidak memaksakan kita untuk berpuasa. Baik, anak-anak, kita lanjutkan sekarang. Siapa saja orang-orang yang diperbolehkan tidak berpuasa? Siapa aja nih? Yang pertama, orang yang sedang sakit. Sakitnya yang seperti apa? Sakitnya yang jika dengan berpuasa dia akan semakin bertambah parah sakitnya. Jadi bukan sakit biasa, sakit pusing sedikit, batal puasanya, jangan ya. Atau aduh sakit perutnya, ibu sakit perut, batal aja puasanya, jangan ya. Harus ditahan, itu kan godaan setan. Nah ini tuh sakit yang memang betul-betul ketika kita puasa malah sakitnya itu bertambah parah. Nah itu boleh tidak berpuasa, tapi nanti di bulan yang lainnya dia harus mengqadha puasanya atau bayar puasa kalau kita istilahnya sekarang ya. Kita harus bayar puasanya lagi di bulan yang lain sebanyak sejumlah puasa yang ditinggalkan, gitu ya. Yang kedua, siapa lagi yang boleh tidak puasa? Yaitu orang yang bepergian jauh, yang sedang safar. Ya, kalau memang tidak kuat itu boleh diperbolehkan untuk membatalkan puasanya. Tapi ada juga orang yang bepergian jauh tapi dia tetap puasa. Biasanya kan orang-orang Indonesia punya kebiasaan mudik ke kampung halaman ya, dan itu jaraknya kan selalu pasti jauh-jauh. Nah itu kalau kuat nggak apa-apa puasa aja. Jadi kalau nggak kuat boleh membatalkan puasanya selama perjalanan tersebut, selama safar. Tapi tetap seperti tadi harus mengganti puasa yang ditinggalkannya seberapa banyak jumlahnya, harus diganti di hari yang lain atau bulan yang lain. Yang ketiga adalah orang yang sudah tua, sudah lemah dan tidak kuat berpuasa. Itu boleh ya untuk tidak berpuasa. Biasanya kakek nenek kita ya udah tua, uyut, udah tidak ingat apa-apa, bahkan sudah pikun, itu boleh tidak berpuasa. Artinya dia tidak memiliki kewajiban untuk berpuasa. Namun anggota keluarga yang lainnya harus membayar fidyah dari orang tua tersebut ya, yang orang yang sudah tua tadi. Jadi harus dibayar fidyahnya. Seberapa banyak hari yang ditinggalkan dengan membayar fidyah, memberi makan 10 orang fakir miskin. Terakhir adalah orang hamil atau menyusui ya. Orang hamil atau menyusui itu boleh tidak berpuasa jika dia khawatir ketika hamil kalau puasa takut kandungannya terganggu atau jadi bebek bayinya saat menyusui jadi rewel atau dan sebagainya, itu boleh. Tapi tetap ya harus membayar dan membayar fidyah, membayar qadha atau puasanya dan membayar fidyah. Yang berikutnya apalagi ya yang akan kita pelajari? Nah, saat bulan Ramadan kita harus memperbanyak kebaikan ya, amalan kebaikan di bulan Ramadan. Apa saja? Salat tarawih, tadarus Al-Quran, dan memperbanyak sedekah ya. Harus kalau bisa jangan dilewat salat tarawihnya. Kalau nggak sempat jamaah di musola atau di masjid dekat rumah, kalian bisa salat tarawih sendiri di rumah ya. Nah, tadarus Qurannya juga harus diperbanyak selama Ramadan ini, memperbanyak sedekah, karena anak-anak Ramadan ini bulan yang istimewa, karena setiap amalan itu dilipat gandakan pahalanya. Jadi rugi kalau kita sampai menyia-nyiakan hari-hari di bulan Ramadan terlewat begitu saja tanpa ada kebaikan-kebaikan yang kita lakukan ya. Semangat nanti bulan Ramadan mendatang, semoga Allah berikan umur kepada kita semua, kita perbanyak sedekah, kita perbanyak baca Al-Qurannya, dan sholat tarawihnya jangan sampai pada bolong ya Nana ya. Nah berikutnya sekarang kita masuk ke manfaatnya. Kenapa sih kok puasa Ramadan itu bisa membentuk akhlak mulia? Karena ini manfaatnya.
dosa-dosa kita yang telah lalu itu terhapuskan. Tapi harus benar puasanya ya, jangan asal puasa hanya menahan lapar dan haus. Kemudian meningkatkan ketakwaan. Dengan berpuasa kita insya Allah ketakwaan kita akan bertambah kepada Allah, karena kita terlatih untuk menjaga agar tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Yang ketiga, menyehatkan badan. Tuh, puasa itu justru bikin badan kita jadi sehat, karena dengan berpuasa organ-organ tubuh kita itu sedang merestart kembali, sedang menyalakan kembali fungsi-fungsi organ tubuhnya. Jadi selama kita tidak makan dan minum, organ tubuh kita itu justru sedang bekerja memperbaiki sel-sel yang rusak dan lain sebagainya. Jadi luar biasa manfaatnya ya. Kemudian berikutnya, menumbuhkan kasih sayang kepada fakir miskin. Ada sedekah di dalamnya, ada zakat di dalamnya di bulan Ramadan. Nah itu kan bentuk wujud kasih sayang kita kepada fakir miskin. Semua orang jadi ikut berbahagia di Lebaran nanti. Yang berikutnya, meningkatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melatih hidup disiplin ya. Dengan berpuasa kita jadi terbiasa disiplin, makan, ibadah sesuai dengan waktu-waktu yang sudah ditetapkan. Kemudian berikutnya adalah menghindarkan diri dari perbuatan yang buruk. Kalau sudah puasa kan otomatis kita tidak mau melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah kan. Lagi puasa masa nonton yang enggak manfaat, lagi puasa masa jalan-jalan terus gitu ya. Kan mendingan memperbanyak tadarus, memperbanyak membaca buku-buku yang bermanfaat. Terakhir, manfaatnya adalah melatih kesabaran. Dengan puasa kita otomatis terlatih tuh sabar untuk tidak marah-marah, sabar menahan lapar, sabar menahan haus, sabar untuk tidak menggunjing, dan lain sebagainya. Banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan dengan puasa di bulan Ramadan. Oke, berikutnya Nana, kita sudah sampai di penghujung pembelajaran kita hari ini. Jadi Nana sudah bisa pahami ya, ternyata dengan puasa Ramadan itu dapat membentuk akhlak mulia, kita jadi bisa menjadi orang yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kalau amalan-amalan yang sudah dilakukan di bulan Ramadan itu bisa kita biasakan di bulan-bulan yang lainnya, itu akan semakin baik. Dan itulah salah satu kunci atau ciri keberhasilan atau berhasilnya bulan Ramadan menempa kita. Jadi kalau setelah Ramadan kita malah jadi mundur, tidak lagi rajin tadarus, tidak lagi rajin bersedekah, nah berarti kan bulan Ramadan kemarin belum berhasil menempa kita untuk menjadi orang yang lebih baik lagi dan menjadi orang yang lebih bertakwa dan berakhlak mulia. Begitu anak-anak, kita buat kesimpulan dulu ya sama-sama. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, bulan Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa. Bulan Ramadan merupakan bulan yang penuh dengan ampunan. Pintu surga dibuka lebar-lebar, semua setan dibelenggu kata Allah kan ya. Jadi istimewa dan penuh dengan ampunan. Kemudian banyak sekali keutamaan pada saat bulan Ramadan. Nah, umat Islam itu wajib berpuasa di bulan Ramadan ya. Kecuali yang tadi ya yang sudah dijelaskan, kenapa tidak berpuasa, tapi dengan syarat mengganti puasanya di hari lain atau membayar fidyah. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan bagi orang yang berpuasa dengan baik akan mendapatkan predikat takwa. Masya Allah, luar biasa ya anak-anak ya. Jadi semangat puasanya yang baik sesuai dengan syariat Islam. Kemudian setiap amal kebaikan yang dilakukan oleh seseorang, Allah akan melipat gandakan pahalanya. Itulah kenapa Ramadan itu dapat membentuk kita menjadi orang yang bertakwa ya. Baik anak-anak, sudah bisa dipahami ya. Sekarang ibu mau evaluasi sedikit untuk mengukur pemahaman kalian terhadap materi yang sudah disampaikan. Yuk dijawab sama-sama ya. Yang pertama, mengapa orang Islam wajib mengerjakan puasa? Benar, karena
ini adalah perintah Allah di surat Al-Baqarah ayat 183 ya. Di situ diwajibkan kepada orang-orang yang beriman, kita diwajibkan untuk berpuasa di bulan Ramadan. Sebutkan hal-hal yang dapat merusak pahala puasa. Siapa yang tahu? Tadi sudah dijelaskan ya, hal-hal yang bisa merusak pahala puasa. Ingat, melakukan perbuatan tercela seperti tadi apa? Berbohong ya. Kemudian apalagi berkata kasar, itu bisa merusak pahala, dan melakukan atau melihat hal-hal yang dilarang oleh agama. Pintar, bagus, bisa ya. Yang terakhir, apa saja manfaat puasa Ramadan? Apa saja anak-anak? Banyak ya, tadi sudah disebutkan bersama-sama. Salah satunya apa? Manfaat dari bulan puasa Ramadan itu dapat menghapus dosa-dosa yang telah lalu. Nah itu. Apalagi melatih kesabaran, betul. Apalagi menyehatkan badan. Nah betul sekali. Bisa ya anak-anak, banyak sekali manfaat yang bisa kita ambil dari puasa Ramadan yang kita lakukan. Kemudian evaluasi kita, mudah-mudahan kalian bisa memahami seluruh materi yang telah disampaikan. Mari kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, semua materi yang sudah kalian terima hari ini sebisa mungkin harus kalian amalkan di kehidupan keseharian kalian. Terima kasih banyak kalian sudah belajar bersama Ibu di sini. Semoga Allah senantiasa melindungi kalian dan memberikan kesehatan kepada kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.